kebanyakan dari kita semua orang yang pintar. Kita sudah kita berasumsi bahwa kita sudah tahu step-step yang harus kita lakukan dalam bekerja. Tapi pada saat kita nyusun mind map, saya sendiri merasa kesulitan berpikir detail-detailnya, ya. Karena kalau kita tidak tulis, kita nggak pikirkan. Itu tidak memaksakan kita untuk memikirkan step by step detailnya. Saya punya profesor dulu pernah bilang, kalau tidak tulis, tidak akan nyata. Ya, jadi kalau kita mau seperti tadi yang Pak Doni sampaikan, kita mau berperang, kalau kita tidak merincikan dalam suatu tulisan atau dalam suatu action plan yang tertulis, maka kita nggak akan melihat itu menjadi suatu kenyataan yang akan kita lakukan. Jadi bahasa yang dipakai dalam bahasa Inggris, if you don't write it, it's not real. Ya, Ibu Like itu energinya luar biasa. Jadi sangat totalitas dalam banyak hal. Tetapi memang jadi kadang-kadang terlalu into detail, sehingga justru saya kasihan Ibu sih. Ibu sangat into detail, kadang-kadang mesti memastikan hal-hal kecil yang mestinya mungkin udah beres di kami aja gitu. Jadi kasihan Ibu kalau nanti kayak gitu terus, mungkin jadinya drain. Karena mungkin Ibu terlalu banyak, ingat ini belum kelar, tapi terus kemudian Ibu merasa bahwa jangan-jangan saya belum cek, atau jangan-jangan Pak Ongki belum cek, jangan-jangan Pak Fred belum cek gitu. Jadi sehingga malah jadinya Ibu mungkin nanti akan semakin drain, karena Ibu tugasnya udah banyak banget. Fokus-fokus yang harus diperhatikan udah banyak banget, sehingga kalau terlalu into detail nanti kasihan ke Ibu sih. Oke. Bisa mulai percaya bahwa yang kecil-kecil itu bisa kita bereskan. Ya, kalau saya bilang itu controlling. Jadi semua detail mau dikontrol. Semangat terus setiap hari. Tantangan apapun yang ada di hadapan kita, semangat itu mampu untuk kita melewati dan mengatasinya. 17 tahun saya di grup MMA mengabdi, dan 15 tahun itu melewati padang gurun, proses maupun segala hal yang harus dihadapi sendirian ataupun bersama dengan teman-teman ataupun bersama dengan leader-leader yang mementoring kita, yang membentuk kita sehingga kita bisa juga menjadi seorang leader. Dan itu yang memberi kita merupakan sesuatu yang membuat saya juga bertumbuh, saya juga belajar, saya juga harus bisa untuk melakukan yang terbaik bagi banyak orang. Jadi energi positif yang leader salurkan kepada orang lain, kepada kita, ya, leader-leader sebelumnya. Kita kan sebelum jadi leader, kita pernah di leader juga sama leader-leader kita yang sebelumnya. Nah, energi positif ini yang saya tangkap, yang membuat saya juga saya harus juga bisa seperti dia. Saya merasa rasa minder, rasa malu saya itu berkurang di situ. Saya mulai bergabung, saya mulai bisa tampil, berhubungan dengan orang, saya bisa ketemu sama pimpinan, orang-orang yang memang ya secara punya pengaruh. Itu saya menganggap sesuatu yang biasa, dan sampai satu titik di mana saya menganggap seperti semua lingkungan ini, dunia ini ya saya lebih besar, dan saya apa yang ada saya masih lebih besar, dan saya tidak takut kepada siapapun. Jadi takut dalam tanda kutip, berarti saya tidak ada rasa minder dan saya tidak ada rasa malu di situ. Sampai-sampai pada satu saat saya pulang agak sore. Satu kali pernah pulang sore, saya nggak tahu juga kenapa pulang sore. Di rumah bingung, pikirannya saya dipecat. Begitu. Seperti itu. Karena saya pulang sore, mereka kaget. Karena tidak biasanya pulang sore, tidak biasanya. Saya konsisten dengan apa yang diminta. Sampai malam saya kerjakan itu laporan, dan sampai malam ternyata sampai saya sudah saya tidak bisa konsentrasi. Saya sudah kerjakan dari Januari sampai April, tinggal Mei dan Juni. Saya pulang jam 11 malam, saya komitmen untuk pagi saya kerjakan. Jadi saya datang ke kantor jam 6. Jam 6 pagi saya sudah datang ke kantor, saya mengerjakan, saya sampai beli sarapan, tapi sebelum saya sarapan saya langsung kerjakan supaya waktu saat Ibu Yeni datang, laporan itu sudah selesai. Dan benar,
sebelum Ibu Yeni datang, laporan itu udah selesai dan saya taruh di mejanya Ibu Yeni. Sederhana, sebelum kita maju perang, kita harus siap peluru. Kita harus siap senjata. Oke. Jadi jangan sampai peluru atau senjata yang akan kita pakai maju perang itu kosong, nggak ada. Tapi kita terbatasan. Jadi ketika kita menyusun map itu, Bu, itu sebenarnya kita sedang juga mengorganisasi ide-ide. Kita sedang mengorganisasi potensi-potensi dari seluruh tim yang ada di kita, dan kemudian kita merangkumnya, mendefinisikannya, dan kemudian menyusun satu strategi bersama yang nanti akan kita lakukan seperti itu. Jadi kita diajar di sini untuk juga nggak cuma bermimpi, nggak cuma tahu why-nya, nggak cuma tahu end goal-nya kita, tapi kita juga diajar hari ini bagaimana kita breakdown, cara kita breakdown supaya end goal kita itu tercapai. Kita punya waktu, hanya ada 3 waktu, hari kemarin, hari ini, dan hari besok. Sama seperti Anda tidak boleh berfokus pada hari kemarin, Anda juga tidak boleh berfokus pada hari esok. Jika Anda selalu berpikir tentang hari esok, Anda tidak akan pernah melakukan sesuatu pada hari ini. Fokus Anda perlu tetap berada pada satu bidang di mana Anda dapat mengendalikannya, yaitu hari ini. Halo friend, kayaknya kita waktunya bisa tambah 1 hari karena materi saya belum 1 slide pun. Saya, Bu. Ya, Bu Lika silakan. Begini, Bu. Ini yang pertama seharusnya kita mengosongkan kita punya diri sendiri dulu. Yes. Baru kita dapat memilih. Karena ini di dalam program pembelajaran. Ya. Jadi tadi dengan sendirinya waktu kita memilih, seakan-akan kita berempati bahwa itu posisi kita. Sebenarnya tidak. Supaya kita dapat menyerap bahwa mana itu company, mana itu pemilih. Sehingga kalau kita sebagai pemimpin nanti itu kita dapat memilih mana anak-anak buah kita ini yang, tetapi kita sudah terasa bahwa kita ini pemilih dan kita ini company yang tadi dari saat memilih itu. Seharusnya kita mengosongkan pemikiran kita dulu, kita buang jauh-jauh di mana posisi kita. Nah, baru kita dapat mengambil kesimpulan bahwa oh ini kalau company dia punya ujungnya ini, kalau pemilih dia punya ujung di sini. Di mana kita menempatkan kita punya diri di antara pemilih dan company. Disitulah kita sebagai pemimpin. Itulah yang seharusnya kita belum menuju ke sana, kita sudah bertengkar duluan. Itulah Bu yang saya terima. Makasih Bu. Thank you Bu Yeni, Bu Vera, Pak Isa, dapat hati dari saya, Pak Agus, Pak Ongki ya. Kalau saya sendiri malah saya lagi penasaran di ujungnya Bu yang tadi. Jadi saya sependapat dengan Pak Ongki Bu. Jadi saya malah ini nunggu dilanjutkan ini terus. Nanti sampai di ujungnya itu seperti apa? Saya penasaran dengan ujungnya Bu. Jadi saya tidak mempermasalahkan apakah, karena dari awal Ibu sampaikan bahwa jawabannya tidak ada salah. Jadi saya justru penasaran di ujungnya. Yang memilih family, nanti bagaimana yang memilih company seperti apa. Itu saya justru penasaran di situ. Jadi kalau menurut saya lebih baik ini dilanjutkan saja ini seterusnya, sehingga kita nanti mungkin akan mendapat wawasan baru di ujungnya. Tujuannya apa yang akan kita capai dalam 6 bulan, 1 tahun, dan 3 tahun ke depan. Lalu yang kedua, what I want other people to perceive me, itu langkah-langkahnya bagaimana untuk sehingga orang lain, bagaimana persepsi orang lain terhadap kita untuk mencapai goals itu, langkah-langkahnya apa. Jadi jangan merasa ini menyerang Anda, tapi pakai momen ini untuk introspeksi diri lah. Karena kita dalam kita lakukan rutinitas kita sehari-hari, kita mungkin nggak memikirkan pertanyaan mendasar seperti ini. Value kita tuh mau yang prioritas kita yang mana? Ya, tapi momen ini membuat kita bisa berpikir, oke, value saya nih family dulu atau company dulu. Nah, sehingga kalau kita sudah
mempunyai prioritas yang clear, pada saat kita dihadapi dengan keadaan-keadaan ekstrim seperti tadi, harus diminta untuk pindah, kita sudah clear jawaban kita apa, ya. Kalau memang kita memilih company, ya company dan family tetap support, ya sudah, kita jalan terus gitu. Nah, mungkin tidak usah dianggap bahwa ini menyerang Anda atau Anda merasa sensitif bahwa ini tidak seperti yang tadi dibilang, nggak ada benar dan nggak ada salah. Ini semua balik ke pribadi masing-masing. Ambil momen ini untuk kita introspeksi diri sendiri dan melihat prioritas kita tuh ada di mana. Ide apapun boleh, tapi tentu akan kita sharing dengan grup, dengan holding, ataupun dengan teman-teman di BPR lain, supaya nanti ada keseragaman dalam menjual produk melalui konten-konten yang berkarakter tadi. Strateginya itu biasanya orang itu biasanya menggunakan Kotler itu 4 P, yaitu product, price, place, and promotion, not people, ya. Jadi pada prinsipnya dari tadi yang saya sampaikan, itu posisi terutama itu strategi itu ada pada holding. Tapi tidak untuk kemungkinan kami pada BOD di daerah harus memiliki juga strategi dan juga bagian di bawahnya, sehingga kita nyambung dengan holding, nyambung. Nah, kalau kita semuanya full di bawah, tidak mempunyai strategi, nah ini saya kira ada benang yang terputus dalam hal ini, tidak connect. Jadi Ibu Oi sampaikan itu ya, betul sekali. Perlu strategi yang besar ada di holding, tapi kita juga ada andil di situ. Supaya kita turun ke bawah itu ke level bawah itu nyambung, dan kita tidak banyak pusingnya di bawah karena kita juga pilih ada strateginya. Legacy ini akan bisa tercapai kalau kita build our people. Kita sama-sama bangun tim kita, ya. Kenapa kita semua turun ke arah doer? Karena kita nggak membangun tim kita. Akhirnya kita lakukan semuanya sendiri. Tapi kalau kita bisa build tim kita, di mana mereka juga support kita, jadi di level holding kita mempunyai kalian yang mensupport kita. Dan yang support kita butuhkan ini bukan di level doing, support yang kita sangat butuhkan itu adalah di level strategik. Ya. Nah, di level kalian punya manajer-manajer dan kepala-kepala cabang. Nah, manajer dan kepala cabang itu kalau tadi di kotak Ibu Oi itu mungkin sudah shifting ke kiri sedikit. Dia banyak doing-nya, tapi dia tidak hanya melakukan doing. Kalian harus melatih mereka untuk berpikir strategik. Karena mereka inilah next generation leader yang akan menggantikan kalian suatu saat. Tugas Anda directing. Kenapa? Karena dia nggak pintar. Jadi kalau dia nggak kerja, yang salah bukan dia. Siapa? Kita. Maka pekerjaannya dia better ditulis. Jadi pagi saya datang, kamu nanti ya bikin 5 pekerjaan ini, yang 2 jam 12 selesai, yang 3 jam 3, nanti sisanya jam 5. You nggak pulang kalau nggak selesai. Siap, Bu. Ketika kita lupa memberikan instruksi, dia nggak kerjain. Karena dia low kompeten. Nah ini, Bapak Ibu mesti paham. Ya, maka Anda lakukan directing. Directing itu bukan asal perintah. Tetapi Anda bikin papan tulis yang 1 lembar papan, mungkin Anda beli di toko, terus dikasih warna putih untuk papan tulis, sehingga Anda bisa kasih tas di situ. Kamu tuh bisa, enggak Bu, aku kemarin juga gagal gitu. Bisa. Kamu tuh cuma nggak percaya diri aja. Bener, percaya sama Ibu. Yuk kita bawa dalam doa. Cara melakukan kamu udah benar, prosesnya udah benar. Kamu bertemu dengan para kepala dinas, cara ngobrolnya tuh aku suka banget gitu. Cuman kalau belum closing, itu tinggal latihannya aja 10-15 kali, kamu tiap hari ada di sana juga nggak apa-apa sih. Tetapi pastikan targetnya kamu ya 100 orang yang seperti kamu sampaikan gitu. Untuk mendapat langsung D3, D4, nah itu harus berproses dari D1, D2. Dan itu gampang sekali untuk mereka bisa langsung lihat bakat-bakat atau potensi-potensi yang ada. Nah itu mudah sekali untuk jadi
membantu mereka untuk melaksanakan tugas. Tapi kalau yang skopnya udah besar kayak Palu, Ambon, dan itu, nah itu betul-betul direksi dituntut saat ini untuk memetakan potensi D1, D2, D3. Nah sekarang kalau memang dia baru direkrut bergabung belum lama ya, kalau dalam posisi D1 ya mungkin ya perlu kasih masukan motivasi yang tinggi. Tapi kalau udah lama tapi dia di D2 itu persoalan buat direksi yang ada, ini mau diapain gitu. Nah ya memang ya itu tugas ya, kita berupaya sebaik mungkin berdayakan dia. Tapi kalau memang sudah tidak bisa Bapak, apapun keputusannya buat mereka ya dia pasti mengerti lah, menerima. Dengan adanya kita beberapa hari ketemu ini, saya banyak terima informasi yang mungkin saya menambah untuk saya ya Bu. Kita sudah mulai harus melangkah, kita sudah diberikan tools, maka kita mulai untuk melakukan step-step perbaikan dimulai dari diri. Ya, supaya ada communicate yang baik. Tadi malam saya bikin sampai jam 2 ya. Iya, oke. Jadi ini mengingatkan bahwa pola yang terstruktur itu memudahkan kita untuk bertindak. Itu saja yang saya dapat. Great, thank you ya. Berarti memudahkan kita untuk bertindak. Silakan. Siapa lagi? Iya Bu. Iya silakan Pak Ferdi. Semua tuh pada matanya melihat saya. Kalau di offline, di in class, saya bisa melihat langsung. Ini kan ada kacamatanya agak gelap, tapi kelihatan mukanya itu ingin ngomong. Raise hand, ingat ya. Saya melihat muka terlalu dekat gitu jadinya. Oke, silakan Pak Ferdi. Ya, intisari yang saya dapatkan ini yang pertama-tama bahwa kita sebagai leader itu memang menyusun strategi. Nah, strategi itu yang kita udah sampaikan bahwa saya mau strategi A, B, C, D, E. Saya sudah susun maunya seperti gini. Alternatifnya adalah kalau yang kita susun itu tidak ada jalan keluar, opsi yang lain seperti ini. Tetapi kadang Bu, pelaksanaannya di lapangan, opsi-opsi yang kita sampaikan itu kenyataannya bisa saja kita tidak dapatkan jalan keluar. Nah, sehingga perlu juga di timnya kita sampaikan, nih opsi ini kita udah jalankan. Kira-kira ada enggak yang kita lakukan hal ini tapi ternyata enggak bisa berjalan. Nah, perlulah masukan dari teamworknya kita. Itu tidak menjadi masukan itu tidak dari up saja Bu, dari bottom juga bisa memberikan masukan sehingga apa yang kita sudah dari awal terapkan itu bisa terimplementasi sampai di bawah. Saya memang tipenya saya memang pekerja. Jadi saya nggak bisa tinggal tidur diam di rumah seperti itu. Jadi banyak konflik yang saya hadapi, apalagi kita adalah seorang wanita di dalam keluarga yang mungkin banyak juga menuntut kita juga untuk melakukan peran kita sebagai seorang ibu. Tapi saya menunjukkan bahwa saya harus berpikir bahwa bagaimana ini BPR ini bisa menjadi BPR yang kembali menjadi BPR yang baik. Akhirnya Ibu Lika menawarkan saya untuk menjadi dirut. Kamu memang sudah jodoh dengan BPR. Jadi kalau sudah jodoh, saya nggak ada pilihan lain, ya. Jadi saya boleh mundur, ya. Karena memang saya sudah lihat dari dulu ada bakat terpendam. Wow. Belum dieksplor secara maksimal. Justru itu kami tempatkan yuk untuk dieksplor secara maksimal apa yang ada di dalam. Talenta tidak boleh disimpan di bawah tanah. Ya. Talenta itu harus diperlambangkan. Talenta adalah karunia Tuhan kepada kita. Apa yang kita buat untuk talenta itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Terus maju, saya percaya selesai seminar ini hasil kerjanya pasti akan lebih beda, lebih excellent. Tuhan memberkati. Kita semua adalah top leader, maka materi yang diajarkan ini sudah mengarah ke materi di high level. Di high level
di mana kita diajarkan dari kalau saya boleh kilas balik, kita diajarkan untuk berpikir why. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita menjalankan apa yang kita jalankan? Dan sekarang kita harus align why-nya kita dengan why-nya customer. Ya, supaya ini bisa menjadi suatu alignment antara customer dan perusahaan. Kalau why-nya sudah dapat, brand loyalty itu akan terbentuk. Maka walaupun contohnya seperti saya, walaupun banyak pilihan di luar sana, saya tetap memilih Apple product. Ya, saya nggak terlalu melirik ke brand-brand yang lain karena saya sudah punya brand loyalty. Tapi kenapa nasabah memilih kita dibandingkan yang lain? Nasabah yang memilih pindah-pindah itu adalah nasabah yang nggak loyal. Mereka sangat price sensitive. Siapa yang bisa memberikan lebih murah, dia akan ke sana. Ya. Tapi nasabah yang loyal adalah nasabah yang tidak price sensitive. Walaupun sedikit lebih mahal, dia akan lihat, oke, saya di sini aja. Karena saya tahu saya di tangan yang terbaik. Ya. End goal kita tuh di situ. Ya. Ujung-ujung end goal kita di situ ya ujungnya pasti larinya ke profitability, ke market share dan lain-lain. Itu end result. Tapi kita diajak berpikir sekarang bukan hanya end goal-nya, ya, tapi how-nya juga untuk menuju ke arah sana. How menuju arah sana ini gak semua orang bisa melakukannya. Banyak orang bisa punya mimpi besar, tapi hanya sebagian persen kecil yang bisa menetapkan langkah bagaimana mencapai mimpi tersebut. Semua orang pengen kaya kan? Semua orang pengen sukses. Tapi berapa orang yang bisa kaya dan sukses? Karena tidak dirincikan action plan one by one apa yang perlu dilakukan untuk mencapai end goal tersebut. Saya rasa ini training yang sangat luar biasa sekali. Training yang penuh dengan inspirasi. Selama 10 hari ini kita mendapatkan suatu wawasan yang baru, cakrawala baru, pola berpikir baru, ide-ide baru, strategi-strategi baru, dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa sekali. Ada hal yang menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi saya untuk pengembangan diri saya, yaitu bagaimana komitmen, dedikasi, loyalitas, totalitas yang diberikan para pemimpin-pemimpin itu bagi perusahaan. Itu akan menjadi pegangan bagi saya untuk pengembangan diri saya ke depan. Dan memberikan wawasan bahwa kadang-kadang ada yang orang kita nggak kenal, akhirnya kita bisa mengenal lebih jauh dan lebih dekat, supaya kita bisa mengerti juga orang lain. Bahwa ya saya juga belajar bahwa ini memperkaya juga, bahwa mengkonfirmasi bahwa kita kadang-kadang cenderung langsung menjudge orang, tapi kita nggak tahu bagaimana perjuangan sebelumnya, bagaimana apa yang sudah dia korbankan, apa yang dia hilang, apa yang dia kehilangan, dan sehingga dia ada sampai posisi ini. Selama saya mengikuti pelatihan, ini pelatihan yang benar-benar luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena di sini benar-benar kita dilatih untuk bagaimana bukan hanya mendengarkan, tetapi juga langsung eksekusi terhadap hal-hal yang apa memang harus kita kerjakan. Ibu Oi ini orang yang sangat-sangat pengajar yang menurut saya sangat-sangat menggunakan hatinya, pikirannya, totalitas untuk peserta. Jadi selama saya mengenal banyak trainer, Ibu Oi ini satu trainer yang benar-benar sangat terlihat bahwa beliau memang ingin membuat orang yang diberikan training ini pinter, bisa. Banyak hal yang bisa saya pelajari, di mana saya bisa belajar untuk men-challenge diri saya sendiri, untuk bagaimana saya bersikap sebagai seorang leader, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan tipe-tipe karakter dari masing-masing karyawan, bagaimana saya bisa belajar bagaimana menyusun strategi, bagaimana cara bisa mempresentasikan strategi yang disusun di dalam suatu presentasi yang baik, yang secara terstruktur, dan yang boleh menghasilkan suatu karya yang boleh
dapat dinilai dengan baik. Sangat membuat perubahan yang luar biasa bagi diri sendiri saya. Awalnya itu dari mindset yang teroris, dan yang satu lagi sumber daya, yang mana teroris saya ini ya harus banyak dibuang dan dibuang jauh-jauh. Saya harus banyak menambah atau menghimpun lagi sumber daya saya, sehingga positif saya itu banyak yang keluar. Tapi secara overall saya sangat merasakan ilmu yang bermanfaat di training seperti ini. Saya menjadi pola pikir saya menjadi terbentuk bagaimana bisa membangun tim saya, mengerti apa yang ada di pikiran saya, bagaimana bisa mengkomunikasikan apa yang saya ingin capai buat tim saya sehingga bisa mereka mengerti. Begitu banyak pengetahuan dan membuat kami bisa melihat dengan jelas apa yang akan kami raih dan apa yang akan kami tuju. Bisa membuat kami mengerti bagaimana membuat strategi yang baik, bagaimana bisa mendetailkan strategi tersebut untuk dapat dicapai oleh teman-teman kami, oleh tim kami. Terima kasih Karindo, hati untuk Karindo.